Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Aisalwati, nomor NIM 1184040032. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari UTS, pertanyaan-pertanyaan UTS yang sesuai dengan apa yang saya jawab di lembar kertas jawaban. Nomor 1. Apa itu riset aksi? Riset aksi adalah metode riset atau penelitian yang dilaksanakan secara partisipatif di antara warga masyarakat. Nah, yang semangatnya ini akan mendorong terjadinya aksi-aksi transformatif untuk melakukan pembebasan masyarakat dari permasalahan atau problem yang terjadi agar tercipta sebuah perubahan kondisi hidup yang lebih baik. Yang kedua, fasilitator. Fasilitator itu apa? Fasilitator adalah orang yang memberikan bantuan dalam memperlancar komunikasi sekelompok orang, sehingga mereka dapat memahami atau memecahkan masalah bersama-sama dan membuat sebuah proses lebih mudah atau lebih yakin untuk digunakan. Yang ketiga, apa itu partisipan? Orang yang ikut berperan dalam suatu kegiatan, pertemuan, atau konferensi, seminar, dan yang lainnya, atau juga disebut dengan pemeran. Selanjutnya, apa itu lobby dan negosiasi? Lobby adalah sebuah upaya untuk meyakinkan kepada pihak lain agar mau mengkoordinir kepentingan kita sehingga muncul solusi dan tetap terjalin hubungan baik antara kedua belah pihak. Nah, negosiasi. Negosiasi ini dapat didefinisikan sebagai sebuah kegiatan atau upaya kedua belah pihak yang memiliki masalah untuk sukarela mendiskusikan dan mencari solusi bersama. Apa perbedaan dari lobby dan negosiasi? Lobby bentuknya itu tidak formal, sedangkan negosiasi bentuknya formal atau resmi. Nomor 2. Kenapa relasi belajar riset aksi harus subjek-subjek? Karena masyarakat adalah pelaku dari sebuah perubahan itu sendiri. Dan masyarakat ini harus menjadi subjek atau peran utama dalam pemberdayaan. Kita sebagai fasilitator hanya berperan untuk mendampingi dan membantu masyarakat agar tercipta kemandirian dan pola pikir yang lebih maju. Nomor 3. Jelaskan kembali tentang tahapan siklus riset aksi dari Sisdamas. Yang pertama itu ada soswal, RW, refso. Soswal, apa itu soswal? Soswal adalah sosialisasi awal yang dilaksanakan pada pertemuan formal pertama oleh masyarakat sebagai hasil transek dan observasi peserta. Yang kedua, RW atau rembuk awal, yaitu proses upaya mendorong masyarakat agar melaksanakan penyempakatan bersama untuk melaksanakan program pemberdayaan masyarakat bersama peserta PLT, KKN atau PKM Sisdamas, baik secara lisan ataupun tulisan. Yang ketiga, refso. Refso adalah refleksi sosial. Masyarakat bercermin tentang kondisi dirinya dengan dialog yang berada di dalam FGD, Focus Group Discussion. Di dalamnya kita mengidentifikasi masalah, mencari akar penyebab masalah, indikator keberdayaan, harapan masyarakat, dan menyusun RKTL. Tahap yang kedua, ada PESO Orgamas. PESO atau pemetaan sosial, yaitu proses penggambaran masyarakat secara sistematik, serta melibatkan pengumpulan data dan informasi mengenai masyarakat, termasuk di dalamnya profil dan masalah sosial yang ada pada masyarakat tersebut oleh masyarakat itu sendiri. Yang selanjutnya, Orgamas. Orgamas atau pengorganisasian masyarakat. Organisasi masyarakat yang dibangun bersifat organik, berbentuk paguyuban atau perhimpunan atau memanfaatkan organisasi atau lembaga yang sudah ada di masyarakat. Misalnya kayak lembaga pemberdayaan masyarakat desa, LPMD atau yang lainnya. Nah, organisasi masyarakat ini diharapkan menjadi motor penggerak bagi perubahan masyarakat yang kemudian membentuk kelompok-kelompok kerja di tingkat basis atau RT atau komunitas sebagai pelaksana kegiatan pemberdayaan masyarakat. Tahap yang ketiga ada Cantif dan Sipro. Cantif
substantif atau perencanaan partisipatif. Di dalamnya ada langkah-langkah tabulasi dokumen hasil PESOS oleh Orgamas, penyusunan dan rekapitulasi data hasil PESOS oleh Orgamas, penetapan skala prioritas dan rencana tahunan renta, penetapan PJ kegiatan jangka pendek, dan menyusun rencana kerja tindak lanjut. Selanjutnya ada SIPRO, sinergi program. Di dalamnya ada penetapan kegiatan, fasilitasi penyusunan proposal oleh Pokja, ketiga sinergi dengan musrenbang, terus menggalang keswadayaan warga gitu ya. Terus ada fasilitasi kerjasama dengan swasta dan pemerintah, serta menyusun rencana kerja tindak lanjut. Tahap yang keempat ada PEPRO dan MONEF. PEPRO atau pelaksanaan program. Di dalamnya ada pembagian tugas, yaitu tim pelaksana dan tim pengawas. Selanjutnya ada sosialisasi kegiatan, ada pelaksanaan secara partisipatif, ada membentuk organisasi pemelihara, dan menyusun rencana kerja tindak lanjut. Selanjutnya, MONEF. MONEF adalah monitoring dan evaluasi. Di dalamnya ada rembuk warga untuk MONEF oleh organisasi warga. Ada laporan tim pelaksana, ada laporan tim pengawas, menyusun rekomendasi dan refleksi bersama, serta menyusun rencana kerja tindak lanjut. Nomor 4. Analisis film Nabi Yusuf, perspektif pemberdayaan, dan susun tahapan dakwah Nabi Yusuf alaihissalam. Film kisah Nabi Yusuf dominan menggambarkan tentang bagaimana akhlak seorang utusan Allah Subhanahu wa taala yang merupakan manusia pilihan Allah untuk memberikan tauladan yang baik terhadap umat manusia. Sesungguhnya ketauladanan yang ditunjukkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam dalam film tersebut ialah berusaha menggambarkan tentang aplikasi dari keempat sifat wajib yang melekat pada diri seorang nabi, yaitu sifat sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Nah, Nabi Yusuf kecil terkenal sebagai anak yang tampan dan cerdas dan kasih sayang terutama kepada orang-orang yang tertindas, hingga sampailah dia pada usia dewasa yang membuat istri Potifar yang bernama Zulaikha menaruh hati pada Yusuf. Tapi karena Yusuf menolak, maka dipenjaralah Yusuf di penjara Hawiyah. Di dalam penjara, Yusuf mulai berdakwah, dan untuk memperkuat dakwahnya, dia menakwilkan mimpi dua orang tahanan dengan tepat, sehingga banyak para tahanan yang percaya akan kenabian Nabi Yusuf ini. Lebih dari 10 tahun, Yusuf di penjara. Seorang raja Mesir, Amunhatep IV, telah bermimpi melihat 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi kurus, dan 7 tangkai gandum yang bagus, dan 7 lainnya yang jelek. Mimpi apakah itu? Para ahli tafsir mimpi tidak ada yang tahu takwil mimpi sang raja, hingga salah satu pelayan raja mengatakan bahwa ia kenal seorang penakwil mimpi ulung di penjara. Maka temuilah Yusuf. Yusuf berhasil mentakwilkan mimpi raja secara tepat bahwa akan datang 7 tahun yang padanya rakyat mendapat berkah dari pertaniannya, hasil panen gandum pun melimpah. Sedangkan 7 tahun sesudahnya akan terjadi pancaklik yang mendera Mesir dan sekitarnya, termasuk daerah Syam dan Babilonia. Hendaklah pada saat panen melimpah, disimpanlah gandum untuk cadangan pada tahun-tahun pancaklik. Nah, karena bisa membuktikan takwil mimpi raja, maka Yusuf diangkat sebagai Menteri Pembendaharaan dan Logistik di pemerintahan Mesir. Nah, kisah Nabi Yusuf mengajarkan pada para dai bahwa dalam kondisi apapun dakwah harus tetap dijalankan, tak kenal henti. Ayat-ayat Allah mengisyaratkan pula bahwa para dai harus memiliki visi yang jelas dalam dakwahnya, memiliki target dan memahami prioritas dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan para mad'u atau objek dakwah. Dan ditegaskan di dalam kisah ini bahwa prioritas dakwah adalah seruan kepada tauhid. Kisah Nabi Yusuf mengajarkan kepada dai untuk tidak terjebak atau membatasi diri pada hal-hal populis dalam seruan dakwahnya.
sementara lupa pada misi utama yang diembannya. Nah, keunggulan ilmu juga mutlak dibutuhkan para dai, dan keunggulan itu mereka dapat memberi dan menawarkan solusi kepada umat, kepada masyarakat. Begitulah kisah Yusuf alaihissalam mengajarkan kepada kita saat raja dibingungkan oleh mimpinya yang aneh. Yusuf alaihissalam kemudian mampu menjelaskannya. Ia dapat memprediksi masalah-masalah yang akan menimpa masyarakat dan sekaligus mampu memberikan solusinya. Nah, yang pertama saya ambil adalah bahwa masyarakat ini kita harus membuktikan bahwa kita bisa dipercaya oleh masyarakat, dapat dipercaya gitulah oleh masyarakat. Lalu selebihnya adalah kita bertanya apakah ada masalah, ada permasalahan apa saja, lalu kita memberikan solusinya. Harus punya kita solusinya dari sebuah permasalahan seperti itu. Nah, semoga kita dapat mengambil ibrah dari kisah Nabi Yusuf ini. Amin. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.